Nah, kamu buka HP-mu, terus ke App Store, dan ketik produktivitas. Apa yang muncul? Ada ribuan, bahkan mungkin jutaan pilihan. Banyak banget aplikasi. Semuanya janjiin bikin kamu lebih rapi, lebih fokus, lebih produktif. Tapi jujur aja deh, banyak yang akhirnya cuma jadi sampah digital, atau emang nggak cocok aja sama cara kerja kita. Nyari yang bagus di antara sebanyak itu rasanya kayak kerjaan sendiri, Seth. Dan siapa juga yang punya waktu buat itu, kalau kita lagi berusaha hemat waktu, kan? Ada jutaan aplikasi produktivitas di luar sana, tapi mana sih yang bener-bener berguna di tahun 2024 ini? Aku udah nyobain puluhan aplikasi, dan hari ini aku bakal kasih tahu kamu 7 pilihan terbaik. Dari yang gratis sampai yang berbayar, buat kerja, kuliah, atau cari uang tambahan. Yang nomor 5 ini bisa bikin kerjaanmu 10 kali lebih cepat. Kita ini ngomongin aplikasi yang bener-bener bisa bikin kerjaanmu jadi lebih lancar. Entah kamu itu pelajar yang lagi banyak tugas, pekerja kantoran yang ngurusin proyek rumit, atau pengusaha yang lagi bangun bisnisnya dari nol. Aku udah pilih 7 aplikasi paling oke, yang menurutku paling bagus dan berguna banget sekarang ini. Nah, ayo kita mulai aja. Oke, kita mulai dengan jagoan lama dalam urusan atur-mengatur tugas, Todoist. Aplikasi ini selalu masuk daftar yang terbaik, dan reputasi itu didapat karena aplikasi ini bisa diandalkan banget. Tampilannya bersih, dan ternyata kemampuannya hebat meskipun desainnya simple. Keseimbangannya pas banget antara gampangnya buat masukin tugas cepat-cepat, dan fitur yang cukup buat perencanaan yang lebih teratur. Salah satu fitur kerennya itu adalah fitur ketik pakai bahasa sehari-hari. Kamu tinggal ketik aja kayak lagi ngomong sama asisten. Misalnya, kamu bisa ketik, kumpulkan laporan setiap Jumat jam 5 sore. Atau, telepon John besok pagi, rapat @Mendesak P1. Nanti Todoist bakal ngerti sendiri maksudnya. Meskipun bagus banget buat daftar tugas dan proyek yang lumayan rumit, mungkin bakal terasa kurang buat proyek yang ribet banget dan berlapis-lapis. Tapi buat 90% kebutuhan ngatur tugas, ini pilihan yang oke banget. Nah, berikutnya ada aplikasi yang benar-benar mengubah cara banyak orang, termasuk saya sendiri, dalam mengatur dan mengelola informasi. Namanya Notion. Notion ini dikenal sebagai ruang kerja serba bisa, dan itu nggak berlebihan sama sekali. Bayangkan saja Notion ini seperti mainan Lego digital. Kamu bisa membangun sistem apapun yang kamu mau. Contohnya nih, semua kalender konten YouTube saya, itu adanya di Notion. Saya bisa bikin daftar ide video, terus lihat perkembangannya dari nulis skrip, syuting, ngedit, sampai siap tayang. Bisa juga kasih tanggal deadline, simpan catatan riset, bahkan masukin naskah langsung ke situ. Selain buat konten, saya juga pakai Notion seperti kamus pribadi atau wiki pribadi. Yang paling keren dari Notion itu kemampuannya menghubungkan satu halaman dengan halaman lain. Jadi, semua informasi saling terkait kayak jaring laba-laba, gampang banget buat dicari dan dilihat-lihat. Kekurangan utamanya, karena Notion ini sangat fleksibel, jadi kita butuh waktu buat belajar cara pakainya. Tapi, kalau kamu sudah mengerti cara pakainya, wah, banyak banget yang bisa kamu lakukan dengan Notion ini. Oke, sekarang kita bahas soal fokus. Di dunia yang penuh sama notifikasi dan gangguan digital, jaga konsentrasi itu bisa jadi tantangan berat. Nah, disinilah Forest berperan, dan aplikasi ini punya cara yang unik banget dan menarik buat bantu kamu tetap fokus sama kerjaan. Bukan cuma timer biasa, Forest bikin proses menjauh dari HP, jadi kayak game, jadinya lebih seru. Ternyata, ampuh banget. Gini cara kerjanya. Pas kamu mau konsentrasi, kamu buka aplikasi Forest terus tanam pohon virtual. Pohon ini bakal terus tumbuh selama kamu tetap di dalam aplikasi dan nggak buka-buka media sosial, email, atau apapun yang bisa ganggu fokusmu. Kalau kamu tergoda dan keluar dari aplikasi sebelum sesi fokusmu selesai, pohon virtualmu yang lucu itu bakal layu dan mati. Forest ini utamanya aplikasi HP, ada buat iOS dan Android, dan harganya beli sekali bayar $3,99. Caranya simple, efektif, kan terifirdesyapens. Bab 4, tik-tik. Alternatif Todoist yang lebih murah, tapi fiturnya banyak banget. Tik-tik itu kayak Todoist, tapi versi lebih murah dan fiturnya lengkap banget. Salah satu fitur yang paling aku suka di tik-tik itu, timer Pomodoro bawaannya. Tik-tik langsung punya fitur ini di aplikasinya. Jadi kamu bisa langsung pakai timer fokus buat tugas-tugasmu.
Fitur lain yang juga praktis banget itu input suara. Kamu tinggal ngomong aja tugasmu ke aplikasinya, nanti TickTick bakal nulisin dan nambahin ke daftar tugasmu. TickTick punya versi gratis yang oke banget loh. Fiturnya juga lumayan lengkap, termasuk timer Pomodoro dan tampilan kalender. Bab 5. Motion. Biarkan AI atur jadwalmu, kerja 10x lebih cepat. Ini aplikasi yang aku sebut-sebut di awal video, yang bisa bikin kamu 10 kali lebih cepat. Kenalan yuk sama Motion. Ini bukan cuma pengatur tugas atau kalender biasa, tapi ini penjadwal pakai AI yang tujuannya untuk pintar-pintar merencanakan seluruh harimu. Kelebihan utama Motion itu ada di kemampuannya untuk menjadwalkan tugas secara otomatis. Kamu masukkan tugas-tugasmu, kira-kira berapa lama selesainya, terus atur tenggat waktu, dan mana yang penting. Nah terus AI-nya Motion mulai kerja. Dia lihat kalendermu yang sudah ada, daftar tugasmu, dan apa yang kamu suka, buat otomatis cari waktu terbaik untuk masukin tugas-tugas itu langsung ke kalendermu. Kalau ada rapat yang pindah jadwal atau tiba-tiba ada tugas penting baru, Motion bisa otomatis atur ulang jadwalmu biar pas. Kemudahan secanggih ini pakai AI memang ada harganya. Biasanya sekitar $19 sebulan kalau langganan setahun. Buat kamu yang sibuk kerja, pekerja lepas, atau bos-bos yang waktunya itu berharga banget, jadi lebih banyak kerjaan selesai dan stres berkurang, itu pasti sepadan kok sama harganya. Bab 6. Obsidian. Bangun otak kedua kamu, lokal dan aman. Obsidian itu kayak otak kedua gitu. Ini aplikasi buat catat dan simpan ilmu yang canggih, dan datanya disimpan di alat kita sendiri. Banyak banget yang suka pakai, mulai dari penulis, peneliti, pelajar, sampai siapa aja yang sering ngurusin banyak info yang saling nyambung. Salah satu fitur andalan Obsidian itu fokusnya ke tautan antar catatan, mirip Wikipedia gitu loh. Kamu bisa gampang banget bikin tautan dua arah antar catatanmu, jadi kayak bikin jaring-jaring ide dan pengetahuanmu sendiri. Yang bikin Obsidian beda banget itu karena datamu disimpan lokal dan privasimu aman. Semua catatanmu disimpan jadi file markdown biasa di dalam folder di komputermu atau HP-mu. Obsidian ini gratis buat dipakai sendiri. Ini untung banget loh, soalnya aplikasinya canggih banget. Bab 7. Focus at Will. Musik khusus untuk produktivitas maksimal. Focus at Will itu menyediakan musik yang dirancang secara ilmiah. Musik ini dibuat untuk bantu kamu fokus, mengurangi gangguan, dan meningkatkan produktivitasmu. Musiknya ini dirancang untuk menenangkan bagian otak kamu yang gampang keganggu, dan mengaktifkan bagian otak yang bantu kamu tetap fokus sama kerjaan. Musiknya pakai tempo, frekuensi, dan aransemen khusus yang sengaja dibuat biar nggak mengganggu, jadi kamu tetap bisa fokus. Di Focus at Will, kamu bisa pilih genre sesuai kepribadianmu. Ada banyak pilihan channelnya, mulai dari musik klasik, ambient, musik elektronik yang temponya cepat, alpha chill, sampai suara-suara kayak di cafe gitu. Focus at Will ini layanan langganan ya. Harganya sekitar $79 per bulan. Mendingan coba dulu aja masa percobaannya, biar tahu cocok atau enggak buat kamu. Penutup, pilihanmu yang mana? Yuk, produktif bareng. Nah, itu dia 7 aplikasi terbaik tahun 2024. Kita sudah bahas banyak nih. Mulai dari aplikasi daftar tugas yang simple kayak Todoist dan TickTick, sampai Notion yang serba bisa, Forest yang bikin fokus jadi seru kayak main game, Motion yang pakai AI buat atur jadwal, Obsidian buat catat hal-hal penting dan mendalam, dan Focus Will yang bantu fokus pakai suara. Setiap aplikasi ini punya kelebihan masing-masing. Kuncinya sekarang, coba satu-satu, cocokin sama kebutuhanmu. Banyak dari aplikasi ini ada versi gratis atau coba gratisnya. Jadi nggak ada salahnya buat coba-coba. Komen di bawah ya, aplikasi mana yang mau kamu coba? Atau ada rekomendasi lain? Jangan lupa subscribe buat ulasan teknologi lainnya. Dari aplikasi-aplikasi tadi, mana nih yang paling bikin kamu penasaran buat coba? Atau mungkin kamu punya aplikasi produktif andalan lain yang belum aku sebutin? Kasih tahu di kolom komentar ya.